bagi orang-orang yang pelit, yang punya harta tidak mau berkorban. Apa kata Rasul? Fala yaqribanna musallana. Mereka yang punya harta tidak mau berkorban, jangan dekat dengan tempat solat kami. Istilahnya, jangan hadir ke masjid kami tempat beribadah. Pasti kalau orang-orang yang punya mata batin, Pak, akan terharu dan tersayat hatinya. Tiap bulan kita ganti handphone, belum keluar merek terbaru sudah kita booking untuk kita ganti gadget kita. Kecukupan kita berikan kepada anak kita. Segala sesuatu fasilitas dalam kehidupan saat ini kita butuh, saat ini kita bisa beli. Kenapa kurban ini yang dijadwalkan dalam syariat Islam hanya 1 tahun sekali kita sungkan untuk melaksanakannya? Siapa tahu dengan kurban yang kita berikan di jalan Allah, nanti di yaumil qiyamah kurban itu kukunya, segala anggota tubuhnya, kulitnya, bulunya akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala berdiri tegak di dekat kita, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah, Mempunyai alam semesta, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya kehidupan sampai detik hari yang mulia ini. Semoga semua waktu, semua umur yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, baik yang sudah lalu ataupun di masa yang akan datang, akan mampu kita implementasikan dalam jalan yang diridhai olehnya, dan dijaga kita oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berada dalam hidayah dan ridhanya Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat dermawan, melebihi daripada angin yang berhembus. Beliau adalah orang yang sering disampaikan dalam beberapa pendapat orang yang miskin, tetapi pada hakikatnya Nabi Muhammad merupakan orang yang kaya, namun hartanya tidak dimiliki dan dinikmati oleh dirinya sendiri. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Para masyayikh, guru-guru kita yang kita hormati, yang kita muliakan, imam besar Masjid Al-Muntaha, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat yang insya Allah kita doakan kepada Allah, semuanya kita berkumpul seperti hari ini akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, bapak sekalian yang kami hormati, kita paham betul bahwa Islam saat pertama disuarakan oleh Nabi Muhammad, kala Nabi diwahyukan ayat pertama, beliau mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Rasul. Ada beberapa ibadah, ada beberapa praktek taat kepada Allah yang di dalamnya dibumbuhi dan termaktub perjuangan dan pengorbanan. Coba kita analisa di sektor ibadah. Ada ibadah solat, baik solat rawatib, solat maktubah, solat yang 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ataupun solat Jumat seperti hari yang berbahagia ini. Ada sebuah pengorbanan yang harus kita laksanakan. Apa itu? Kala di masjid disuarakan hayya 'alas salah, kala di surau, di musalla, di menasah disuarakan hayya 'alas salah, yang bermakna mari kita tunaikan solat. Kita paham langsung bahwa korbankan waktumu untuk mengerjakan ibadah solat, maka bisa dikatakan solat itu merupakan ibadah perjuangan dan pengorbanan. Ada ibadah puasa, ibadah zakat. Dulu kita tidak punya harta,
Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan saya kecukupan, berikan saya kerja, berikan saya lapangan untuk mencari sesuap nasi. Dengan ketekunan, dengan kesungguhan, kita kumpulkan harta tijarah, kita kumpulkan harta perniagaan, kita kumpulkan harta panen buah-buahan, sehingga mencapai hisab, maka diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu merupakan ibadah perjuangan dan pengorbanan. Apa maknanya? Korbankan hartamu di jalan Allah, engkau antarkan kepada mereka yang membutuhkannya. Ada ibadah puasa. Ini semua manusia mayoritas akan paham bahwa puasa itu sangat kental dengan perjuangan dan pengorbanan. Bagaimana tidak? Kala menjelang fajar itu tiba, diperintahkan kepada kita untuk imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak bisa makan kita, tahan lapar kita, menahan nafsu, menahan dahaga, kendalikan emosi, kekuatan terkuras untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa itu merupakan ibadah perjuangan dan pengorbanan. Sekarang yang sedang dilaksanakan oleh tetangga saudara kita, ada ibadah haji. Oke, kalau misalkan ibadah haji itu dilaksanakan oleh orang yang bergelimang dengan harta, ada orang-orang yang mereka patungan, ada orang-orang yang mereka mengumpulkan hartanya dengan pekik retir perjuangan sehingga bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah sampai kembali ke tempat semula ini. Itu semua dibungkus dengan perjuangan dan pengorbanan. Tidak hanya dalam sektor ibadah, dalam kehidupan yang biasa, dalam kehidupan manusia biasa, ada sebuah perintah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi siapapun yang berKTP Muslim. Apa itu? Ibadah khitan. Menjelang akil balik, sesuai dengan tradisi dan budaya daerah masing-masing. Kalau di Arab, mereka hari ke-7 khitan. Kalau di tempat kita mayoritas menjelang akil balik, anak-anak itu diantarkan ke rumah sakit untuk melaksanakan ibadah khitan. Khitan dari pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala sampai hari ini belum ada anak yang protes. Berdiri dia di tengah lapangan yang ada di komplek PIM ini, tunjuk tangan kepada orang tuanya, "Ma, ayah, saya tidak mau dikhitan. Ini merupakan hak saya." Tidak ada orang yang berkata demikian. Kalau diantarkan ke rumah sakit, sudah sampai kewajibanmu untuk melaksanakan sunnah Rasul, yaitu khitan. Mari mereka menerima dengan lapang dada walaupun rasa takut menghampiri tubuhnya. Apa yang perlu kita petik? Pertama, Islam itu hadir menawarkan kepada setiap umatnya, jangan lupa untuk berkorban, jangan lupa untuk berjuang, karena mukmin sejati, muslim sejati adalah orang yang mau berjuang dan berkorban dalam segala limit kehidupannya. Kalau kita korelasi dengan kehidupan, dengan hari-hari yang akan kita hadapi menjelang Aidil Adha ini, ada sebuah ibadah yang sering disebut namanya dengan kurban. Itu pun yang baru saja diberikan pengumuman oleh pengurus masjid tadi, oleh moderator, oleh MC. Ini merupakan sebuah ibadah yang kecil nampaknya tapi besar pahalanya. Diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Semenjak perintah itu diperintahkan kepada Nabi dan kepada seluruh umat Islam, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Kalau ada orang yang berasumsi Nabi itu miskin, menjelang haji wada, perpisahan dengan kehidupannya, beliau korban 100 ekor kibas, 70 beliau sembelih dengan tangannya sendiri, biyadihi, dengan tangannya Nabi Muhammad, yang sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali. Kalau kita tanyakan, adakah orang hari ini di kalangan kita, baik saya, anda dan keluarga kita semua, yang dermawan melebihi Nabi Muhammad menjelang hari raya Aidil Adha, 10 ekor kambing diantarkan ke masjid, ini kurban saya. Dari penjelasan tersebut, hadis yang disampaikan oleh para perawi hadis, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dermawan dan mengindahkan ibadah kurban.
Sehingga ibadah kurban ini menempati tempat sunnah muakkadah dalam madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dalam perspektif madhab Imam Hanafi, kurban ini merupakan sebuah kewajiban. Mayoritas tempat kita mempraktikkan madhab Syafi'i, maka ibadah kurban ini posisinya adalah sunnah muakkadah. Oh Ustaz, gampang, karena ibadah kurban itu sunnah, kapan saja ada waktu kita akan kurban. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa yang disampaikan oleh beliau? Dari Aisyah, pernah Nabi Muhammad itu berkata bahwa tidak ada aktivitas amalan umat Bani Adam pada hari raya Aidil Adha yang terbaik melainkan kurban kepada Allah. Darah kurban itu sebelum jatuh ke bumi, setelah disembelihkan oleh panitia, belum jatuh darah kurbannya ke bumi, sudah datang duluan menghadap Allah Ta'ala, datang ke sisinya Allah, pahala akan diberikan kepada kita. Sebegitu besarnya, sebegitu hebatnya ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari raya Aidil Adha nantinya. Ada satu hadis yang membuat kami sedih, yang membuat kita pilu, yang kami baca dalam kitab Bulughul Maram. Disampaikan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, siapapun yang punya kecukupan, siapapun yang punya keluasan, siapapun yang punya harta. Kalau kita lihat dalam kehidupannya, ke tiap bulan, tiap minggu mereka PP ke Medan untuk berbelanja dengan keluarga dan saudaranya. Tiap 1 bulan sekali, tidak jarang mereka ke Jakarta untuk menikmati kehidupannya. Mangkana lahu sa'ah, siapapun yang punya harta, kata Rasul, falam yudhi, mereka tidak melakukan udhiyah, tidak memberikan hewan kurbannya, tidak mengantarkan hewan kurbannya kepada panitia masjid, kepada panitia kurban. Apa kata Rasul? Fala yakribanna musallana. Mereka-mereka yang pelit, mereka-mereka yang kikir, mereka-mereka yang sombong, angkuh, tidak mau menyisihkan hartanya untuk kurban. Apa kata Rasul? Jangan dekat mereka ke tempat sholat kami. Coba bayangkan Pak, coba kita renungi, kalau misalkan saat disampaikan hadis tersebut kita berada di sisinya Nabi Muhammad, dan kita termasuk orang yang pelit, tidak mau berkurban. Apa kata Nabi? Sedangkan ibadah berjamaah dengan Nabi itu adalah suatu hal yang digalakkan oleh sahabat. Bahkan ada sahabat yang jarang hadir ke masjid, ingin dibakar rumahnya oleh Nabi. Satu hal yang diprioritaskan oleh Nabi, beliau jadi imam selama sehat. Nabi Muhammad selalu mengimani. Beliau menjadi imam saat beliau sholat bersama para sahabatnya. Tapi bagi orang-orang yang pelit, yang punya harta, tidak mau berkurban, apa kata Rasul? Fala yakribanna musallana. Mereka yang punya harta tidak mau berkurban, jangan dekat dengan tempat sholat kami. Istilahnya, jangan hadir ke masjid kami, kami tempat beribadah. Pasti kalau orang-orang yang punya mata batin Pak, akan terharu dan tersayat hatinya. Tiap bulan kita ganti handphone, belum keluar merek terbaru sudah kita booking untuk kita ganti gadget kita. Kecukupan kita berikan kepada anak kita. Segala sesuatu fasilitas dalam kehidupan saat ini kita butuh, saat ini kita bisa beli. Kenapa kurban ini yang dijadwalkan dalam syariat Islam hanya 1 tahun sekali kita sungkan untuk melaksanakannya? Sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh MC tadinya, oleh moderator tadinya, nominal angka yang diharapkan tidak sampai kadangkala 1 kali gaji kita hamba Allah. Berapa persen saja, ataupun tidak sampai pun kadangkala kalau kita ukur setengah daripada gaji kita. Coba kita sisihkan hari ini. Siapa tahu dengan kurban yang kita berikan di jalan Allah, nanti di yaumil qiyamah, kurban itu kukunya, segala anggota tubuhnya, kulitnya, bulunya akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala berdiri tegak di dekat kita, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Saat itu kita terbangun di padang mahsyar, kita bertanya kepada hewan kurban, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, ana korbanuka,
saya ini adalah kurbanmu, alladzi qarrabtani, yang engkau sembeli, yang engkau kurbankan fi yaumi Aidil Adha, yang engkau sembeli pada hari raya Aidil Adha. Apa katanya? Irkab ala dhahri, naiklah di atas punggungku. Dia menjadi kendaraan terbaik bagi kita hamba Allah. Rugi kita hari ini mengendarai Pajero Sport, Innova, Avanza dan mobil-mobil lainnya, sedangkan kendaraan kita untuk hari esok tidak kita persiapkan. Maka marilah kita bangun kesadaran. Sebagai penyemangat, ada secuil kisah yang terjadi di pesantren kami. Seorang anak baru tamat SD diantarkan oleh ayahnya untuk mondok di tempat kami. Pada menjelang hari raya Aidil Adha tahun 2021, dia jumpa dengan kami di ma'had. Kami dipanggil Abi, saya daftar kurban. Memang engkau ada uang? Sudah 1 tahun yang lalu saya siapkan untuk kurban hari ini. Bagaimana persiapanmu? Diceritakan bahwa saya diberikan bayi kambing oleh ayah. Saya rawat dengan penuh kasih sayang. Setiap sore saya mandikan dia, setiap sore saya berikan makan kepada dia. Aktivitas bermain saya alokasikan untuk merawat dia. Genap 1 tahun, 2 tahun, datang dia, ini korban saya. Siapa hati yang tidak menangis? Siapa hati yang tidak tersayat? Siapa hati yang tidak terharu? Orang-orang yang punya harta sangat banyak, hidup sudah puluhan tahun, dalam hari-hari yang dilaluinya dikalahkan oleh seorang anak baru tamat SD mengantarkan hewan kurban dengan jerih payahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Dia pernah dengar ceramah bahwa berkorban itu akan dijadikan kendaraan di yaumil qiyamah. Bahkan Nabi pernah berkata, orang yang tidak mau berkorban tidak dibolehkan ataupun dilarang oleh Nabi untuk hadir di tempat sholatnya. Maka sudah sampai waktu untuk kita semua hari ini, untuk kita renungi. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ke depan, kita persiapkan hewan kurban. Siapa tahu insya Allah hakul yakin akan dijadikan sebagai tunggangan terbaik, kendaraan terbaik saat kita melewati padang mahsyar kelak. Mudah-mudahan hamba Allah, apapun yang akan kita lakukan di hari raya Aidil Adha ini akan bernilai di sisinya Allah sebagai sebuah kebaikan, dan diberikan kesanggupan oleh Allah untuk kita antarkan hewan kurban menjelang hari raya Aidil Adha nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin.